Malam telah larut. Suasana hening datang melengkapi gelapnya dunia. Jeritan tangis tak ada lagi terdengar. Mereka terbuai dari mimpi indahnya. Karena hanya mimpilah yang menjadi penghibur lara. Paling tidak mereka bisa melupakan hiruk pikuk perkotaan. Tommy dan keempat temannya terpaksa menjadi pengamen jalanan. Entah bagaimana caranya orang tua mereka tega menjadikan anaknya sebagai seorang pengamen di usianya yang masih belia. Di bawah kolong jembatan dan beralaskan kardus, mereka tampak terlelap dalam tidurnya. Tommy bocah tangguh itu harus bangun pagi untuk melanjutkan aktivitasnya. Jalan demi jalan, dan terinya matahari tak dihiraukannya lagi. Demi mengisi perutnya, Tommy rela membanting tulang. Hingga suatu hari dia akan membawa bunga dan menunggu kedatangan ibunya di stasiun kereta. Karena itu adalah janji ibunya yang akan datang untuk menjemputnya. Tapi kenyataannya nihil. Sudah bertahun-tahun Tommy menantikan kedatangan sang ibu. Tapi sudah bertahun-tahun pula ibunya tak pernah datang. Hal itu membuat kekecewaan yang begitu mendalam di hati Tommy. Untuk kesekian kalinya, dia menangis di stasiun kereta api. Buliran-buliran air mata tak pernah berhenti menetesi pipinya. Pandangan matanya kosong, membayangkan 5 tahun silam, saat terakhir kalinya ibunya meninggalkannya di stasiun kereta api. Saat melamun, tak sadar kalau ada kereta melaju dengan cepat. Selang beberapa menit kemudian, warga pun berhamburan mendekat ke arah Tommy. Aliran darah mengalir deras. Tampak bocah berusia 10 tahun itu tergulai lemas tak berdaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu datang dari mulut para warga yang menolong Tommy. Nyawanya tak bisa diselamatkan lagi, dan jenazahnya pun dimakamkan dari iuran para warga yang merasa prihatin. Di sisi lain Rosida tampak gelisah. Tak biasanya dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Wanita berusia 35 tahun itu tiba-tiba teringat tentang bocah yang ditinggalkannya di stasiun kereta api 5 tahun yang lalu. Dialah Tommy, anaknya yang ditelantarkan karena sebuah ego keinginannya untuk menikah dengan seorang duda kaya, mampu membutakan matanya sebagai seorang ibu. Malam itu Rosida tidur di rumah sendirian. Karena Ilham suaminya sedang berada di rumah istri pertamanya. Sepi, sunyi, tanpa ada seorang pun yang menemani. Rosida masih memikirkan tentang anaknya 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba lamunannya pun buyar saat mendengar suara ketukan pintu. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Suara itu samar-samar terdengar di telinga Rosida. Semakin lama suara itu semakin menyayat hati, karena diselingi isakan tangis. Rosida sudah berulang kali membuka pintu, mencari arah suara tersebut. Tapi semuanya nihil, tak ada siapa-siapa di luar rumah. Hanya kegelapan yang memecah keheningan malam. Dia pun kemudian kembali menutup pintu dan melanjutkan menonton televisi. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara yang aneh. Dan kali ini Rosida mendengar pecahan piring dari dapur. Butuh keberanian bagi Rosida untuk mengintip arah suara tersebut. Tak butuh waktu lama, dia sudah sampai di depan pintu dapur. Semua terasa semakin aneh karena dia tak mendapati piring atau gelas yang terjatuh. Jantungnya semakin berdetak lebih kencang. Rosida kemudian mencari HP dan berniat menghubungi suaminya. Saking paniknya, Rosida sampai terjatuh karena tak sengaja menendang kursi di depannya. Luka memar di kaki membuatnya sulit untuk berdiri. Dan di saat itulah ada uluran tangan kecil di depannya.
Rosida membalas uluran tangan itu dengan hangat dan penuh kelembutan. Itulah kesan pertama saat Rosida meraih tangan itu. Dan mungilnya tangan tersebut membuat Rosida teringat pada anaknya yang dia tinggal di stasiun kereta 5 tahun silam. Saat Rosida ingin mengucapkan terima kasih, dengan sekejap sosok pemilik tangan itu pun hilang secara tiba-tiba. Aneh dirasakan oleh Rosida karena rumah yang sudah terkunci rapat itu sangat tak mungkin bisa dimasuki orang. Dan akhirnya dia pun tersadar kalau anak kecil yang menolongnya mempunyai kemiripan dengan wajah anaknya. Tak terasa air matanya pun menetes di pipi. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Rasa kantuk akhirnya membuatnya tertidur juga. 1 jam dia terlelap. Dan akhirnya Rosida masuk di bawah alam sadarnya. Dia pun bermimpi bertemu dengan sosok anak kecil yang menolongnya. Tapi kali ini berbeda. Anak kecil itu tampak penuh lumuran darah dengan luka di tangannya. Tampak kesedihan dari raut wajahnya. Bajunya juga sangat jauh dari kata rapi dan bagus. Kaos yang dipakainya pun kelihatan jahitan di mana-mana. Dengan mata yang sebam, bocah itu pun melambaikan tangannya. Semakin lama bocah itu semakin hilang bersama suara kereta api yang melintas. Deru rel kereta api pun menyatu dengan suara sirine, membuatnya terbangun dari mimpinya. Rosida pun terhenyak kaget. Karena berkat mimpi itu, Rosida baru teringat sebuah lokasi stasiun di mana dia pernah melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan anaknya sendirian. Tanpa pikir panjang, Rosida menuju ke stasiun di mana dia pernah meninggalkan Tommy. Dengan mengendarai mobil mewah fasilitas dari suaminya, Rosida kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Karena dia yakin sosok yang ada di mimpinya itu adalah anak yang sudah ditelantarkannya. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya Rosida sampai juga di stasiun tersebut. Semua masih sama. Hanya saja bangunannya kini lebih tertata rapi dengan ornamen yang tinggi dan modern. Banyak anak pengamen yang lalu lalang di bantaran rel kereta api. Tentu saja Rosida langsung tertuju pada anaknya. Satu persatu anak jalanan itu ditanya soal keberadaan anaknya. Rosida tak menemukan jawaban dari mereka. Di dalam rasa paniknya, tiba-tiba ada seorang kakek tua menatap sinis ke arah Rosida. Karena dia tahu, dialah wanita yang telah tega meninggalkan Tommy sewaktu kecil. Rosida berjalan ke sana kemari sambil membawa sebuah foto. Air mata tak berhenti menetes di pipinya, hingga membuat kakak itu merasa iba. Dan pada akhirnya Rosida dituntun menuju ke rumah Tommy. Tentu saja hal itu membuat Rosida senang, karena sebentar lagi janjinya akan ditepati untuk menjemput Tommy. 30 menit perjalanan, mimpi Rosida untuk memeluk Tommy, anaknya pun sirna. Air matanya kembali pecah saat melihat batu nisan bertuliskan Tommy Ardiansyah. Tommy meninggal 3 hari yang lalu, Bu. Kata-kata kakek itu semakin membuat hatinya terguncang. Apalagi saat mendengar cerita kalau Tommy selalu datang ke stasiun sambil membawa bunga menunggu kedatangannya. Tangis, penyesalan, semua bercampur menjadi satu. Di mana hati nurani seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya saat masih balita. Masa kelam Rosida kini juga dirasakan Tommy, anak yang dilahirkannya tanpa keinginannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih menyayanginya. Tommy bocah malang itu sudah bahagia di alam sana. Untuk menembus rasa bersalahnya itu, Rosida selalu mengunjungi anak-anak jalanan yang ada di stasiun tersebut. Karena dia tahu Tommy pasti ada di antara mereka.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.